Pada malam 21 Juli 1973, di sebuah jalan permukiman di Lillehammer, Norwegia, sepasang suami istri berjalan pulang dari bioskop. Perempuan itu sedang mengandung anak pertama mereka. Sebuah mobil merapat, 2 orang turun, dan 14 peluru dari pistol kaliber kecil ditembakkan dari jarak dekat. 13 diantaranya bersarang di tubuh sang suami, seorang pelayan restoran berusia 30 tahun bernama Ahmed Bouchikhi. Ia meninggal sebelum ambulans tiba. Yang membuat peristiwa ini kemudian dikenang bukanlah cara ia dibunuh, melainkan alasannya. Sebab para penembak itu datang dari sebuah dinas intelijen yang sedang memburu perencana pembantaian Olimpiade Munich. Dan Bouchikhi sama sekali tidak punya hubungan dengan urusan itu. Dan dalam kesempatan kali ini bersama Ruang Makro, mari kita menyelami bagaimana sebuah operasi paling rahasia bisa berakhir pada orang yang sama sekali salah. Untuk memahami bagaimana belasan orang asing bisa berkumpul di kota sekecil itu pada musim panas 1973, kita perlu kembali 11 bulan ke belakang, ke sebuah dini hari di Jerman Barat. Pada 5 September 1972, 8 anggota kelompok bersenjata Palestina yang menamakan diri Black September memanjat pagar kampung atlet Olimpiade Munich dan memasuki apartemen yang ditempati delegasi Israel. 2 orang tewas dalam beberapa menit pertama. 9 lainnya disandra selama hampir 20 jam dalam sebuah drama yang disiarkan langsung ke ratusan juta rumah sampai upaya pembebasan di lapangan udara militer Fürstenfeldbruck berakhir dengan kekacauan senjata. Seluruh sandera tewas, begitu pula seorang polisi Jerman dan 5 dari 8 pelaku. 11 anggota kontingen Israel meninggal dalam satu peristiwa yang, bagi negara berusia 24 tahun itu, terasa seperti pengulangan trauma paling tua mereka di tanah Jerman. Yang terjadi setelahnya lebih menentukan daripada peristiwanya sendiri. 3 pelaku yang tertangkap hidup-hidup ditahan otoritas Jerman Barat, tetapi pada akhir Oktober 1972, sebuah pesawat Lufthansa dibajak dan pemerintah Jerman melepaskan ketiganya dalam hitungan jam. Bagi Israel, jalur hukum baru saja ditutup di depan mata mereka. Para pelaku dan perencana yang tersisa berada di negara-negara yang tidak akan pernah mengekstradisi siapapun. Pengadilan internasional untuk kejahatan semacam itu belum ada, dan jalur diplomatik hanya menghasilkan pernyataan keprihatinan. Perdana Menteri Golda Meir kemudian membentuk komite kecil yang dikenal sebagai Committee X, sebuah forum terbatas yang berwenang menyetujui daftar nama untuk dibunuh di luar wilayah Israel. Pelaksanaannya diserahkan kepada Mossad yang saat itu dipimpin Zvi Zamir dan secara operasional dijalankan oleh unit Caesarea di bawah komando seorang perwira bernama Michael Harari. Kampanye itu belakangan dikenal dengan nama Wrath of God atau Murka Tuhan. Dan dari sinilah cerita Lillehammer sebenarnya bermula. Karena yang terjadi di Norwegia tidak bisa dipahami tanpa memahami 10 bulan yang mendahuluinya. Sasaran pertama jatuh pada 16 Oktober 1972. Wael Zweiter, penerjemah dan wakil organisasi pembebasan Palestina di Roma, ditembak 12 kali di lobi apartemennya saat pulang dari makan malam. Pada 8 Desember di Paris, Mahmud Hamsari menerima telepon di apartemennya. Ketika suaranya dipastikan berada di ujung sambungan, sebuah bahan peledak yang telah dipasang di dalam pesawat telepon diledakkan dari jarak jauh. Ia tidak langsung meninggal dan bertahan sekitar sebulan sebelum akhirnya wafat pada Januari 1973. Pada 6 April 1973, Basil Al-Kubaisi, seorang dosen hukum kelahiran Irak, ditembak 12 kali di sebuah jalan di Paris. 3 hari kemudian, dalam operasi yang diberi nama Spring of Youth,
pasukan khusus Israel mendarat dari laut di Beirut, memasuki apartemen 3 tokoh senior Palestina, Muhammad Yusuf Al-Najjar, Kamal Adwan, dan Kamal Nasser, dan membunuh ketiganya di dalam rumah mereka sendiri, lalu kembali ke kapal sebelum pagi. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, sebuah negara kecil membuktikan bahwa ia bisa menjangkau siapapun, di ibu kota manapun, dengan metode yang berbeda-beda setiap kali. Reputasi tentang dinas rahasia yang nyaris tidak bisa dihentikan lahir persis pada periode ini, dan sebagian besar citra itu bertahan sampai hari ini. Tetapi mengetahui bahwa sebuah kampanye berjalan lancar belum menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu apa sebenarnya yang berubah di dalam sebuah organisasi ketika ia terlalu sering benar. Jawaban atas pertanyaan itu baru terlihat jelas 10 bulan kemudian di sebuah kota yang tidak pernah masuk dalam perhitungan siapapun. Sebab rangkaian keberhasilan tidak hanya menghasilkan rasa percaya diri, ia juga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu berkurangnya kebutuhan untuk bertanya. Ketika sebuah metode terbukti bekerja 5 kali berturut-turut, prosedur pemeriksaan yang awalnya dianggap wajib, perlahan berubah menjadi formalitas yang dilewati dengan cepat, karena semua orang sudah merasa tahu bagaimana akhirnya. Ronen Bergman, jurnalis investigasi Israel, dalam bukunya Rise and Kill First, The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, menggambarkan bagaimana pada periode ini, keputusan untuk membunuh kerap diambil di atas dasar informasi yang jauh lebih tipis daripada yang dibayangkan publik, dan bagaimana penilaian intelijen bergerak lebih cepat daripada kemampuan lembaga itu sendiri untuk memverifikasinya. Ada satu mekanisme yang berulang di hampir setiap kekeliruan semacam ini, dan ia akan muncul berkali-kali sepanjang pembahasan kita. Sebuah dugaan lahir di satu titik, seorang informan, sebuah pengamatan sekilas, sebuah kemiripan wajah, lalu diteruskan ke titik berikutnya bukan lagi sebagai dugaan, melainkan sebagai fakta yang dianggap sudah diperiksa oleh orang lain. Setiap orang di sepanjang rantai merasa berpijak pada kepastian, padahal tidak ada satu pun di antara mereka yang benar-benar memilikinya. Kepastian itu hanya dipinjam, terus-menerus, sampai ke tangan orang yang menarik pelatuk. Dalam pekerjaan sehari-hari, mekanisme seperti itu biasanya tidak berbahaya. Sebuah catatan yang berpindah dari satu meja ke meja lain akan terkoreksi begitu ada orang yang menemukan kejanggalan. Dan kekeliruan yang telanjur berjalan masih bisa ditarik kembali keesokan harinya. Yang membedakan pekerjaan semacam ini adalah tidak adanya kesempatan kedua. Tidak ada tahap di mana kesimpulan bisa dibatalkan setelah dijalankan. Tidak ada ruang banding, dan tidak ada seorang pun di luar rantai itu yang berhak menyelah. Sebuah dugaan yang keliru di kantor akan menjadi laporan yang direvisi. Dugaan yang keliru di sini menjadi orang yang tidak akan pulang. Nama yang paling dicari dalam daftar Komite X adalah Ali Hassan Salameh, tokoh muda yang dijuluki media sebagai The Red Prince atau Pangeran Merah, kepala operasi keamanan di lingkaran dalam Yasser Arafat, dan kelak memimpin satuan pengawal bernama Force 17. Israel meyakini ia salah satu perancang utama Munich. Perburuannya berlangsung berbulan-bulan tanpa hasil. Sampai pada pertengahan 1973, muncul jejak yang tampak menjanjikan, yaitu seorang kurir asal Aljazair bernama Kemal Benamane, yang diyakini pernah menjadi penghubung Black September, dan kemudian dilaporkan bekerja untuk Mossad. Benamane diikuti dari Jenewa menuju Copenhagen, lalu ke Oslo, dan dari Oslo ia melanjutkan perjalanan ke sebuah kota kecil sekitar 180 km ke utara, kota wisata musim dingin bernama Lillehammer. Bagi tim yang mengikutinya, tujuan seganjil itu justru terasa meyakinkan. Sebuah kota tanpa komunitas Palestina, tanpa kedutaan, tanpa lalu lintas politik apapun, adalah tempat sempurna untuk seseorang yang ingin menghilang.
Masalahnya, sebuah kesimpulan yang terdengar cerdas belum tentu sebuah kesimpulan yang benar. Perjalanan Benamani bisa saja berarti persis seperti yang mereka duga, atau bisa juga berarti sesuatu yang sepenuhnya biasa. Seorang laki-laki yang sedang berlibur, mengunjungi kenalan, atau melakukan perjalanan yang tidak ada hubungannya dengan siapapun dalam daftar. Pada titik itu, tidak ada mekanisme yang memaksa kemungkinan kedua dipertimbangkan dengan serius. Di Lillehammer, kurir itu terlihat bertemu dan berbincang dengan seorang laki-laki berkulit gelap di sebuah tempat umum. Dalam sejumlah rekonstruksi disebut kolam renang kota. Dalam rekonstruksi lain, sebuah kafe. Laki-laki itu menyerupai foto Salameh yang mereka bawa, foto yang sudah berumur dan berkualitas buruk. Seorang agen perempuan kemudian mendekat cukup dekat untuk mendengar percakapannya dan mendapati bahwa laki-laki tersebut berbicara dalam bahasa Prancis. Salameh dikenal menguasai beberapa bahasa. Bagi tim itu, potongan-potongan tersebut telah cukup. Perlu berhenti sejenak di sini, sebab justru di titik inilah seluruh kasus ini sebenarnya diputuskan. Yang mereka miliki hanya 3 hal. Seorang kurir yang berbicara dengan seseorang, sebuah wajah yang mirip dengan foto lama, dan sebuah bahasa yang dituturkan puluhan juta orang, termasuk hampir semua orang terdidik dari bekas jajahan Prancis di Afrika Utara. Ahmed Bouchiki lahir di Maroko. Bahasa Prancis adalah bahasa sehari-harinya sejak sekolah. Sama sekali bukan penanda apapun. Pertemuannya dengan Benamani, sejauh yang kemudian dapat direkonstruksi penyidik Norwegia, adalah percakapan kebetulan antara orang-orang asing di kota kecil yang jarang kedatangan orang asing. 3 potong petunjuk lemah yang berdiri sendiri-sendiri tidak membuktikan apapun. Tetapi ketika ketiganya ditumpuk lalu diteruskan ke atas sebagai satu laporan, ia berubah wujud menjadi identifikasi positif. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang merasa perlu memeriksanya kembali. Pertanyaan yang wajar muncul di sini tentu saja adalah, mengapa tidak ada satu orang pun yang menuntut pemeriksaan ulang atas kesimpulan setipis itu? Kita akan kembali ke pertanyaan tersebut, sebab jawabannya ternyata tidak terletak pada orang-orang yang berada di Lillehammer malam itu. Pada 21 Juli 1973, Bouchiki dan istrinya, Toril, menonton film di bioskop kota lalu naik bus untuk pulang. Mereka turun dan berjalan kaki menuju rumah ketika sebuah mobil berhenti di dekat mereka. 2 orang turun dan menembak dari jarak sangat dekat dengan pistol kaliber 22 yang dilengkapi peredam, senjata kecil yang justru dipilih karena suaranya rendah. Toril berdiri hanya sekitar 1 meter dari suaminya dan tidak terluka. Mobil itu melaju kencang meninggalkan lokasi. Ahmed Bouchiki meninggal di jalan itu, beberapa ratus meter dari pintu rumahnya, tanpa pernah tahu mengapa. Ia bekerja sebagai pelayan di kota itu, menikah dengan perempuan Norwegia, dan sedang menunggu kelahiran anaknya. Ia bukan anggota organisasi manapun. Dalam seluruh berkas yang kemudian disusun kepolisian Norwegia, tidak ditemukan satupun keterangan yang menghubungkannya dengan kelompok bersenjata manapun dimanapun. Bagi kota itu sendiri, peristiwa tersebut nyaris tidak masuk akal. Lillehammer adalah tempat orang datang untuk bermain ski dan berjalan-jalan di tepi danau, dengan angka kejahatan berat yang mendekati 0, dan kepolisian yang terbiasa menangani perkara-perkara kecil. Pembunuhan dengan senjata api di jalan permukiman di depan seorang perempuan yang sedang hamil adalah sesuatu yang tidak punya pembanding dalam ingatan warganya. Selama puluhan tahun sesudahnya, orang Norwegia menyebut perkara ini cukup dengan satu nama, yaitu pembunuhan Lillehammer, seolah tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang pembunuhan yang mana. Dan disinilah operasi yang dirancang untuk tidak meninggalkan jejak mulai runtuh dengan kecepatan yang nyaris sulit dipercaya. Seorang polisi Lillehammer yang melihat sebuah mobil melaju keluar kota pada malam itu mencatat nomor platnya. Tindakan rutin yang di kota besar mungkin tidak akan berarti apa-apa.
Penangkapan pertama terjadi dalam 12 jam. Keesokan harinya, mobil sewaan yang sama terlihat di Bandara Fornebu, Oslo, dan 2 orang ditangkap di sana. Seorang perempuan kelahiran Swedia bernama Marian Gladnikov dan seorang laki-laki kelahiran Denmark bernama Dan Erbal. Kendaraan-kendaraan sewaan yang dipakai selama pengintaian dikembalikan ke kantor penyewaan sesuai prosedur baku organisasi, dan polisi Norwegia tinggal menunggu di sana. Yang terjadi di ruang interogasi kemudian menjadi pelajaran tersendiri. Dan Erbal, menurut banyak keterangan yang belakangan beredar, menderita klaustrofobia berat, ketakutan terhadap ruang tertutup, dan mulai berbicara di dalam sel. Dari keterangannya, polisi memperoleh alamat sebuah apartemen di Oslo yang dipakai sebagai rumah aman. Di sana ditangkap 2 orang lagi, Sylvia Rafael, agen kelahiran Afrika Selatan, yang selama bertahun-tahun beroperasi dengan identitas seorang fotografer lepas, dan Abraham Gamer. Di apartemen itu, polisi menemukan dokumen, catatan, kunci, dan nomor telepon yang bukan hanya menjelaskan operasi Lillehammer, tetapi memetakan sebagian jaringan Mossad di Eropa Barat. 6 orang ditahan. Para penembak dan komandan operasi tidak pernah tertangkap. Michael Harari dan sisa tim keluar dari Norwegia sebelum jaring benar-benar tertutup. Tore Hasle, salah satu penyidik Norwegia yang menangani perkara ini, bertahun-tahun kemudian mengatakan bahwa mereka menyadari dengan cepat telah terjadi kesalahan dan bahwa orang yang dibunuh bukanlah orang yang dimaksud. Ia juga menyebut satu hal yang barangkali paling menjelaskan segalanya. Lillehammer pada masa itu bukan kota internasional, sehingga petugas resepsionis hotel mengingat wajah-wajah tamu yang datang dengan paspor asing. Jika ditarik sampai titik ini, kegagalannya sebenarnya sudah lengkap, bahkan sebelum satu pun sidang digelar. Pertama, sasaran yang keliru. Seorang warga sipil yang tidak punya kaitan apapun dengan perkara yang sedang diurus. Kedua, keamanan operasi yang bocor total. 6 orang tertangkap, rumah aman dibuka, dokumen disita. Ketiga, dan ini yang paling jarang dihitung, hilangnya sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali oleh dinas manapun, yaitu anggapan bahwa organisasi ini tidak pernah keliru. Ketiganya terjadi dalam kurang dari 48 jam. Sekarang kita bisa kembali ke pertanyaan yang tadi ditahan itu. Pertanyaan yang sengaja kita gantung sejak bit-bit awal. Bagaimana organisasi yang sama, yang 10 bulan sebelumnya menembak sasaran di Roma dan meledakkan telepon di Paris tanpa meninggalkan satu pun tersangka, bisa kehilangan 6 orang di sebuah kota berpenduduk 20.000 jiwa? Untuk menjawabnya, kita perlu berhenti melihatnya sebagai kesialan dan mulai melihatnya sebagai persoalan sistem. Lapisan pertama bersifat psikologis. Richard J. Heuer Jr., analis veteran yang menulis Psychology of Intelligence Analysis untuk kalangan intelijen Amerika, menjelaskan bahwa kekeliruan analisis paling berbahaya jarang berasal dari kekurangan informasi, melainkan dari cara informasi baru diperlakukan setelah sebuah hipotesis terbentuk. Begitu tim di Lillehammer menetapkan bahwa laki-laki itu adalah Salame, mekanisme yang tadi kita gambarkan mulai bekerja. Setiap detail berikutnya tidak lagi diuji untuk membantah, tetapi dibaca untuk mengukuhkan. Bahasa Perancis menjadi bukti, bukan pertanyaan. Wajah yang mirip menjadi konfirmasi, bukan kebetulan. Dalam kepustakaan psikologi, kecenderungan ini disebut confirmation bias, yaitu kecondongan manusia untuk mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan yang telanjur ia pegang, sambil memperlakukan informasi yang bertentangan sebagai gangguan yang bisa diabaikan. Lapisan kedua bersifat struktural. Sosiolog Charles Perrow dalam bukunya Normal Accidents, Living with High-Risk Technologies mengembangkan gagasan bahwa pada sistem tertentu, kecelakaan besar bukanlah gangguan terhadap sistem, melainkan sifat bawaan dari sistem itu sendiri. 2 ciri membuatnya demikian: kerumitan yang tinggi dan keterkaitan yang terlalu rapat antar bagian,
sehingga kesalahan kecil merambat tanpa sempat dihentikan. Sebuah operasi pembunuhan di negara asing memenuhi keduanya. Ia melibatkan belasan orang dari beberapa negara dengan identitas palsu, jadwal yang tidak bisa ditunda, kendaraan sewaan atas nama orang yang tidak ada, dan sebuah keputusan akhir yang sekali dijalankan tidak bisa dibatalkan maupun dikoreksi. Dalam sistem semacam itu, satu identifikasi keliru tidak berhenti sebagai identifikasi keliru. Ia langsung menjadi kematian. Lapisan ketiga menyangkut Medan. Lillehammer adalah kota kecil yang tenang, hampir tanpa kejahatan berat, di negara yang bahkan tidak masuk dalam perhitungan risiko siapapun. Justru karena itulah ia berbahaya. Di Roma atau Paris, belasan orang asing dengan paspor bermacam-macam larut begitu saja ke dalam keramaian. Di kota berpenduduk 20.000, seorang resepsionis mengingat wajah, seorang polisi mengingat plat nomor, dan seorang tetangga mengingat mobil yang tidak dikenalnya. Kompetensi yang teruji di satu lingkungan tidak otomatis berlaku di lingkungan lain, dan tim itu memasuki Norwegia dengan kebiasaan yang dibentuk oleh kota-kota besar Eropa Barat. Dan disinilah jawaban atas pertanyaan pertama tadi mulai terlihat. Yang bergeser bukanlah keberaniannya, melainkan tempat yang tersedia bagi keraguan di dalam sebuah lembaga yang terlalu sering merasa benar. Selama 10 bulan, setiap keputusan yang diambil ternyata terbukti benar, sehingga orang yang mengajukan keberatan tidak pernah punya kesempatan untuk merasa dibenarkan. Ketika akhirnya sebuah identifikasi lemah diajukan di Lillehammer, tidak ada lagi kebiasaan, prosedur, maupun tokoh yang bertugas mengatakan tunggu dulu. Bukan karena semua orang di sana ceroboh, melainkan karena keraguan sudah lama kehilangan pekerjaannya. Zvi Zamir sendiri bertahun-tahun kemudian menyatakan bahwa sumber informasi yang mereka pakai ternyata tidak dapat diandalkan dan telah menyesatkan mereka. Ia menawarkan pengunduran diri dan Golda Meir menolaknya. Persidangan digelar di Oslo pada awal 1974. Pada 1 Februari, pengadilan menjatuhkan vonis. 2 terdakwa, masing-masing 5,5 tahun, seorang lagi 5 tahun, Mariana Gladnikov 2,5 tahun, dan yang beroperasi dengan nama Zoe Steinberg 1 tahun. Satu orang, Michael Dorf, dibebaskan dari tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan. Dakwaannya bukan pembunuhan berencana penuh, melainkan turut serta dalam pembunuhan, spionase, dan penggunaan dokumen palsu untuk sebuah operasi negara asing yang menewaskan warga sipil di tanah Norwegia. Vonis itu tergolong ringan. Dan bahkan hukuman ringan tersebut tidak dijalani sampai selesai. Setelah serangkaian pembicaraan diplomatik, seluruh terpidana dibebaskan dan telah kembali ke Israel pada 1975. Kerugian yang sesungguhnya tidak terletak di ruang sidang. Berkas yang disita di Oslo dibagikan kepada dinas-dinas keamanan Eropa lainnya. Rumah-rumah aman ditinggalkan, nomor telepon diganti, agen-agen yang wajahnya telanjur terekam ditarik pulang, dan metode kerja yang dipakai bertahun-tahun harus dirombak. Kampanye pembunuhan terarah di Eropa dihentikan untuk waktu yang cukup lama. Ironisnya, satu operasi yang gagal di kota terkecil justru menimbulkan kerusakan yang jauh melampaui seluruh keberhasilan yang mendahuluinya. Yang lebih layak diperhatikan, pola dasarnya kemudian berulang. Pada 25 September 1997, 2 agen Mossad yang membawa paspor Kanada menyemprotkan racun ke telinga Khaled Masal, tokoh Hamas, di sebuah jalan di Amman. Keduanya tertangkap. Raja Hussein dari Yordania, yang 3 tahun sebelumnya baru menandatangani perjanjian damai dengan Israel, menuntut penawar racun itu diserahkan. Dan Israel akhirnya tidak hanya mengirim penawarnya, tetapi juga membebaskan Sheikh Ahmed Yassin, pendiri Hamas yang saat itu berada di penjara Israel. Operasi yang dimaksudkan melemahkan sebuah organisasi berakhir dengan memulangkan pemimpin spiritualnya. Pada Januari 2010 di Dubai, tokoh Hamas Mahmoud Al-Mabuh
ditemukan tewas di kamar hotelnya. Kepolisian Dubai kemudian merilis rekaman kamera pengawas berjam-jam lamanya dan mengumumkan puluhan tersangka yang memakai paspor palsu sejumlah negara Eropa dan Australia, yang berujung pada pengusiran diplomat di beberapa ibu kota. Setiap kali, kelemahannya bukan pada pelaksanaan teknis di menit terakhir, melainkan pada asumsi yang dibawa masuk sejak awal tentang lingkungan tempat operasi itu dijalankan. Sampai di titik ini, kisahnya tampak jelas. Sebuah kesalahan fatal, sebuah korban tak bersalah, sebuah lembaga yang dipermalukan. Namun, kisah ini tidak akan dipahami secara adil jika hanya dilihat dari satu sisi. Bagi mereka yang membela kebijakan itu, argumennya bertumpu pada situasi yang nyata dan tidak nyaman. Sebuah negara baru saja menyaksikan 11 warganya dibunuh di depan kamera dunia, lalu melihat 3 pelakunya dilepaskan dalam hitungan minggu karena sebuah pembajakan pesawat. Tidak ada pengadilan yang bisa menjangkau perencananya. Tidak ada perjanjian ekstradisi yang berlaku. Dan serangan terhadap sasaran sipil Israel di Eropa masih terus berlangsung pada tahun-tahun itu. Dalam kerangka tersebut, pembunuhan terarah dipandang sebagai satu-satunya instrumen yang tersisa. Dari sebagian pengamat menilai kampanye itu memang menekan kemampuan operasional Black September di Eropa, serta memaksa para tokohnya hidup berpindah-pindah tanpa rasa aman. Namun kerangka itu menyimpan persoalannya sendiri, dan bukan hanya persoalan moral. Sejumlah sasaran dalam daftar, Zuaiter di Roma misalnya, belakangan dipersoalkan sebagai figur politik dan intelektual, bukan operator serangan. Dan bukti keterlibatan mereka tidak pernah diuji di ruang manapun kecuali ruang tertutup. Beberapa analis, termasuk Berkman, mencatat bahwa meredanya aktivitas kelompok itu pada 1974 kemungkinan besar lebih ditentukan oleh keputusan politik, tatkala pimpinannya mulai mengarahkan organisasi menuju pengakuan internasional, ketimbang oleh daftar nama yang dicoret satu persatu. Sebuah kebijakan bisa tampak berhasil hanya karena hasil yang diinginkan kebetulan datang bersamaan. Lalu ada lapisan yang paling sulit dicerna. Bahkan sasaran yang mereka kejar pun tidak sepenuhnya pasti. Mohamed Udeh, yang lebih dikenal sebagai Abu Daud, dalam memoarnya menyatakan dirinya lah perencana operasi Munich dan menempatkan peran Salameh jauh lebih kecil daripada yang diyakini Israel. Sejumlah mantan pejabat Mossad menolak keras klaim itu dan menganggapnya usaha mengambil seluruh kredit. Perdebatan tersebut tidak pernah tuntas. Yang bisa dikatakan dengan aman hanyalah bahwa tingkat keterlibatan Salameh dalam Munich masih diperdebatkan para sejarawan hingga hari ini. Sementara di dalam operasi yang memburunya, kepastian mengenai dirinya sudah lama diperlakukan sebagai perkara selesai. Menariknya, pada tahun-tahun yang sama, Salameh justru sedang membuka saluran komunikasi rahasia dengan Amerika Serikat melalui seorang perwira CIA bernama Robert Ames, hubungan yang belakangan dianggap sebagian pihak sebagai kanal berharga antara Washington dan lingkaran Arafat. Ia akhirnya tewas pada 22 Januari 1979 di Beirut, ketika sebuah mobil berisi bahan peledak diledakkan saat konvoinya lewat. Beberapa orang lain yang kebetulan berada di jalan itu ikut tewas. Pola yang sama, 6 tahun kemudian, kembali menghasilkan korban yang tidak pernah ada namanya di daftar manapun. Bagi keluarga Bouchiki, penyelesaian datang jauh lebih lambat. Norwegia membuka kembali berkas perkara ini pada 1990 dan pada 1998 sempat menerbitkan surat penangkapan internasional atas nama Michael Harari sebelum menghentikan prosesnya pada 1999 karena menilai pembuktian tidak lagi mungkin. Pada 1996, setelah negosiasi panjang, Israel membayar kompensasi kepada keluarga sekitar $283.000 Amerika untuk Toril dan putri mereka, Malika, ditambah sekitar $118.000 untuk seorang anak Bouchihi dari hubungan sebelumnya. Dalam pernyataannya, pihak Israel menyampaikan penyesalan atas kematian yang disebut sebagai kemalangan,
tanpa mengakui tanggung jawab hukum dan tanpa permintaan maaf. Malika tumbuh besar tanpa pernah bertemu ayahnya. Adik Ahmed, Chico Bociki, kelak dikenal luas sebagai salah satu pendiri kelompok musik Gypsy Kings dan selama bertahun-tahun terus menuntut pengakuan yang tidak kunjung datang. Ada ironi terakhir yang jarang disebut. 20 tahun setelah malam itu, Norwegia, negara yang dinas keamanannya sama sekali tidak diperhitungkan dalam kalkulasi operasi ini, justru menjadi tuan rumah perundingan rahasia yang melahirkan kesepakatan Oslo antara kedua pihak yang berseteru itu. Jika seluruh lapisan tadi ditarik menjadi satu, gambarnya menjadi cukup jelas. Psikologi menjelaskan mengapa 3 petunjuk lemah bisa terasa seperti bukti kuat begitu sebuah hipotesis terbentuk. Teori organisasi menjelaskan mengapa sistem yang rumit dan terlalu rapat justru paling mudah mengubah kesalahan kecil menjadi kerusakan besar. Sejarah kampanye itu sendiri menjelaskan mengapa rentetan keberhasilan bisa mengikis kebiasaan bertanya, sampai keraguan tidak lagi punya tempat resmi di dalam prosedur. Dan hukum, dengan segala keterbatasannya, menjelaskan mengapa perkara semacam ini nyaris tidak pernah benar-benar selesai. 6 vonis ringan, pembebasan dini, 1 surat penangkapan yang dicabut, dan sejumlah uang yang dibayarkan 23 tahun kemudian tanpa satu kata maaf. Kepastian yang dipinjam itu berjalan sangat jauh malam itu. Ia berpindah dari seorang informan ke sebuah pengamatan, dari pengamatan ke sebuah foto lama, dari foto ke percakapan berbahasa Prancis di kolam renang kota, lalu ke sebuah laporan, lalu ke sebuah persetujuan, dan akhirnya ke sebuah jalan menanjak di Lillehammer. Tidak ada seorang pun di sepanjang rantai itu yang berniat membunuh orang yang salah. Justru itulah yang membuat kasus ini terus dipelajari sampai sekarang, di sekolah-sekolah intelijen maupun di ruang-ruang kuliah hukum. Dan mungkin disitulah satu-satunya hal yang tidak pantas ikut hilang bersama waktu. Bahwa seorang laki-laki berusia 30 tahun pernah pulang dari bioskop bersama istrinya yang sedang mengandung. Di sebuah kota yang tenang, di sebuah negara yang jauh dari semua urusan itu. Dan bahwa ia berhak untuk sampai di rumah.